pertama kita akan menyusun program tahunan. Di sini saya sudah menuliskan judulnya atau headingnya. Program tahunan mata pelajaran matematika tahun ajaran 2021-2022. Nah, di sini saya akan menuliskan jenjangnya yaitu SMA, sekolahnya, tahun ajaran 2021. Nah, ini adalah langkah-langkah penyusunan prota. Yang pertama, mengidentifikasi jumlah kompetensi dasar dan indikator dalam 1 tahun. Yang kedua, mengidentifikasi keluasan dan kedalaman kompetensi dasar dan indikator. Yang ketiga, melakukan pemetaan kompetensi dasar untuk setiap semester. Dan yang terakhir, menentukan alokasi waktu tiap kompetensi dasar dengan memperhatikan minggu efektif. Nah, langsung saja. Sebelumnya saya sudah punya silabus jenjang SMA ya, kelas 10, semester 1, semester 2. Jadi nanti kita langsung copy saja KD semester sama alokasi waktu. Nah, di sini kita langsung insert tabel. Kolomnya 3 aja. Barisnya nanti bebas. Nah, di kolom pertama kita ketik semester. Di kolom kedua itu kompetensi dasar pengetahuan dan keterampilan. Lalu di sini alokasi waktu. Semester 1 kita copy KD-nya, KD pengetahuan ya. Kita paste di sini. Selanjutnya kita copy juga ini KD keterampilan. Dan nanti alokasi waktunya sudah ada juga di silabus. Di sini ada 6 kali 45. 1 jam pelajarannya 45 menit. Jadi di sini 6 jam pelajaran dan ini 4 jam pelajaran. Jadi di sini 6 JP ya. Lalu di sini 4 JP. Nah, selanjutnya KD selanjutnya. Wow. Bisa sih. Oke. 3.2 kita paste. Seperti ini ya. Jadi kita sudah punya silabus, sudah punya acuan di silabus. Jadi kita sudah menyusun di program tahunan seperti ini. Kita lihat alokasi waktunya 4 dan 4. Jadi di sini 4 jam pelajaran dan 4 jam pelajaran. Barisnya
semester 2 juga sama. Semester 2 juga sama, kita buat tabel yang sama. Sama di sini kita tulis semester. Di sini ketik saja alokasi. Oke, sini alokasi. Di sini semester 2. Copy saja seperti yang di semester 1 ya, sama. Ini 3 nih. Oke. Jamnya 6, 8 dan 6. Lalu kita akumulasi jam pelajarannya ya selama 1 semester. Sini. Lima dua 60 jam pelajaran, 64 jam pelajaran. Lalu di semester 2 akumulasi jam pelajarannya ada 54. Tinggal dirapihkan saja ya. Nanti di sini bikin rata tengah. Di sini tulis mengetahui. Nah, kurang lebih seperti ini program tahunan mata pelajaran matematika tahun ajaran 2021-2022 SMAN SS Bekasi. Dan bawahnya mengetahui kepala SMA-nya dan mata pelajaran. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan disambung oleh rekan saya. Saya Riki Rismana. Di sini saya akan menjelaskan mengenai cara penyusunan program semester. Program semester adalah program yang berisikan garis-garis besar
mengenai hal-hal yang hendak dilaksanakan dan dicapai dalam semester tersebut. Program semester merupakan penjabaran dari program tahunan. Komponen program semester terdiri dari identitas dan format isian. Identitas meliputi satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas dan semester, dan tahun pelajaran. Format isian meliputi kompetensi dasar, materi pokok, alokasi waktu, dan bulan. Berikut ini contoh format program semester. Langkah-langkah penyusunan program semester. Langkah pertama, menganalisis pekan efektif untuk menghitung jumlah jam pelajaran efektif tatap muka. Langkah kedua, mengisi identitas. Langkah ketiga, mengisi kompetensi dasar pada setiap unit berdasarkan pemetaan kompetensi dasar per unit yang telah disusun. Langkah keempat, mengisi materi pokok. Langkah kelima, mengisi jumlah jam pelajaran setiap unit berdasarkan hasil analisis alokasi waktu yang telah disusun. Langkah terakhir, mendistribusikan jam pelajaran ke dalam kolom bulan. Selanjutnya, saya akan mencontohkan pembuatan program semester. Pertama, kita lakukan analisis pekan efektif terlebih dahulu. Berikut ini hasil analisis pekan efektif untuk semester ganjil kelas 10 tahun pelajaran 2020-2021. Banyaknya pekan dalam satu semester ada 27 pekan dengan 21 pekan efektif dan 6 pekan tidak efektif. Banyaknya pekan efektif non tatap muka yaitu ada 4. Sehingga banyaknya pekan efektif tatap muka adalah 17 pekan. Karena jumlah jam pelajaran per pekannya itu 5 jam pelajaran, maka banyaknya jam efektif tatap muka adalah 85 jam pelajaran. Kemudian kita buat format program semester yang terdiri dari bagian identitas dan juga bagian kolom isiannya. Setelah itu, kita isi bagian identitas. Setelah mengisi bagian identitas, kita isi kompetensi dasar, materi pokok, dan alokasi waktu. Kompetensi dasar, materi pokok, dan alokasi waktu ini dapat diperoleh dari program tahunan karena program semester merupakan penjabaran dari program tahunan. Dari program tahunan ini, kita tinggal copy saja kompetensi dasar, materi pokok, dan alokasi waktunya. Setelah kompetensi dasar, materi pokok,
dan alokasi waktu terisi semua, kita tinggal melakukan alokasi terhadap bulannya. Sebelumnya, kita harus menandai dulu pekan efektif, non tatap muka, serta pekan tidak efektif yang terdapat pada semester tersebut. Selanjutnya, kita distribusikan alokasi waktu terhadap kolom bulan. Untuk KD 3.1 dan 4.1 dialokasikan sebanyak 20 jam pelajaran. Dalam satu pekan, kita hanya dapat mengalokasikan 5 jam pelajaran, sehingga kita distribusikan 20 jam pelajaran ini pada pekan keempat bulan Juli sampai pekan kedua bulan Agustus. Kemudian, lakukan hal yang sama untuk KD 3.2 sampai KD 4.4. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai cara membuat silabus oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fani Dewi Ruslani. Saya akan menjelaskan tentang cara pembuatan silabus. Selanjutnya ada langkah-langkah pembuatan silabus. Yang pertama adalah mengisi kolom identitas mata pelajaran. Terus yang kedua ada mengkaji kompetensi inti dan kompetensi dasar. Lalu yang ketiga ada mengidentifikasi materi pokok. Yang keempat ada mengembangkan kegiatan pembelajaran. Yang kelima ada penentuan jenis penilaian. Yang keenam ada menentukan alokasi waktu. Dan yang terakhir ada menentukan sumber belajar. Nah, silabus yang akan saya buat adalah silabus mata pelajaran matematika wajib untuk SMA kelas 10 semester 1 kurikulum 2013. Nah, di sini saya sudah membuat kerangka silabus kosong di Microsoft Word. Kerangka silabus ini terdiri atas satuan pendidikan, kelas atau semester, kompetensi inti, dan tabel yang berisi tentang kompetensi dasar, materi pokok, kegiatan pembelajaran, penilaian, serta alokasi waktu dan sumber belajar. Nah, langsung saja kita isi kerangka silabusnya. Yang pertama, kita mengisi kolom identitas dari mata pelajarannya. Di sini saya akan membuat mengenai silabus mata pelajaran matematika wajib kurikulum 2013 untuk SMA kelas 10 semester 1. Maka satuan pendidikan saya isi dengan SMA. Lalu kelas atau semester saya isi dengan X_1, itu artinya kelas 10 garis miring semester 1. Selanjutnya kompetensi inti saya isi sesuai dengan kompetensi inti di kurikulum 2013 mata pelajaran matematika wajib untuk SMA kelas 10 semester 1. Nah, kompetensi inti KI dan kompetensi dasar mata pelajaran dalam kurikulum diatur dengan Permendikbud, yaitu Permendikbud nomor 24 tahun 2016 tentang kompetensi inti dan kompetensi dasar pelajaran pada kurikulum 2013. Pada pendidikan dasar dan menengah nomor 024 KI dan KD. Kita lihat pada dokumen ini. Dokumen ini adalah lampiran tentang KI dan KD. Nah, kita kaji kompetensi inti sesuai dengan pasal 2 Permendikbud. Kompetensi inti terdiri atas KI 1 dan KI sampai KI 4. KI 1 kita isi dengan rumusan kompetensi sikap spiritual, dan KI 2 kita isi dengan rumusan kompetensi sikap sosial. Lalu KI 3 diisi dengan kompetensi inti pengetahuan seperti dokumen ini, dan KI 4 diisi dengan kompetensi inti keterampilan. Nah, kompetensi inti ini yang minimal harus dicapai oleh siswa.
Setelah selesai, kita lanjut mengisi tabel. Nah, tabel pertama ada kompetensi dasar. Kompetensi dasar kita isi sesuai dengan kompetensi dasar di kurikulum 2013. Mata pelajaran matematika wajib untuk SMA kelas 10 semester 1. Nah, masih dengan dokumen yang sama. Di sini saya perlihatkan. Nah, saya isi kompetensi dasarnya untuk satu materi terlebih dahulu ya, yaitu materi tentang persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak dari bentuk linear satu variabel. Nah, di sini ada kompetensi dasar pengetahuan dan kompetensi dasar keterampilan. Kita isi dengan 3.1 dan 4.1. 3.1 adalah kompetensi dasar pengetahuan dan 4.1 adalah kompetensi dasar keterampilan. Nah, setelah kompetensi dasar telah kita isi, lanjut ke materi pokok. Untuk materi pokok kita berpacu pada kompetensi dasarnya tadi, yaitu persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak dan bentuk linear satu variabel. Selanjutnya di kegiatan pembelajaran. Nah, kegiatan pembelajaran adalah kegiatan yang dilakukan oleh pendidik dan peserta didik untuk mencapai kompetensi yang diharapkan. Untuk membuat kegiatan pembelajaran, kita buat semenarik mungkin sehingga dapat memotivasi siswa. Nah, di sini saya sudah membuat kegiatan pembelajaran sesuai materinya. Di sini kegiatan pembelajarannya terdapat beberapa poin. Yang pertama ada poin mengamati. Poin mengamati ini yaitu siswa mengamati gambar sambil mendengarkan cerita guru tentang nilai mutlak. Lalu membaca mengenai pengertian nilai mutlak, penyelesaian dan masalah nyata yang terkait dengan persamaan dan pertidaksamaan linear dalam tanda mutlak. Lalu poin kedua ada menanya. Di sini siswa menanyakan tentang nilai mutlak, penyelesaian dan masalah nyata yang terkait dengan persamaan dan pertidaksamaan linear dalam tanda mutlak. Lalu poin yang kedua ada mengumpulkan data. Siswa mengumpulkan data tentang pengertian konsep nilai mutlak, yaitu nilai mutlak suatu bilangan adalah jarak antara bilangan itu dengan 0 pada garis bilangan real. Dan siswa mengumpulkan data tentang penyelesaian dan masalah nyata yang terkait dengan persamaan dan pertidaksamaan linear dalam tanda mutlak. Lalu poin yang kedua ada mengkomunikasikan. Ini siswa menyampaikan hasil penyelesaian nilai mutlaknya. Lalu penyelesaian dan masalah nyata yang terkait dengan persamaan dan pertidaksamaan linear dalam tanda mutlak. Dan poin terakhir ada mengasosiasikan. Di sini siswa mengasosiasikan nilai mutlak tersebut termasuk dalam persamaan atau pertidaksamaan nilai mutlak. Lalu sini kelompok menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak. Lalu peserta didik secara mandiri mencari contoh soal kontekstual yang berkaitan dengan persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak. Lalu peserta didik melaporkan hasil penyelesaiannya secara mandiri kepada guru. Nah, tabel selanjutnya adalah tabel penilaian. Nah, penilaian merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar peserta didik. Di sini saya menggunakan dua penilaian, yaitu penilaian pengetahuan yang terdiri dari tugas tertulis dan ulangan harian, dan untuk penilaian keterampilan di sini berupa contoh soal hasil kerja mandiri siswa dalam menyelesaikan soal yang telah dicarinya sendiri. Nah, setelah penilaian selesai, maka kita isi pada tabel selanjutnya, yaitu alokasi waktu. Alokasi waktu pada setiap kompetensi dasar berpacu pada jumlah minggu efektif. Alokasi waktu yang dicantumkan dalam silabus merupakan perkiraan waktu rata-rata untuk menguasai kompetensi dasar. Dalam jumlah minggu efektif seluruhnya dalam silabus ini adalah 85 JP. Jadi jumlah minggu efektif seluruhnya untuk satu semester adalah 85 JP. Untuk materi ini saya menggunakan 20 JP atau sama dengan 4 kali 5 JP. 1 JP setara dengan 45 menit. Jadi 4 minggu dikali 45 menit untuk materi ini selesai. Lalu setelah
tabel alokasi kita isi pada tabel terakhir, yaitu ada sumber belajar. Sumber belajar adalah rujukan, objek atau bahan yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran yang berupa media cetak dan elektronik, narasumber, serta lingkungan fisik, alam, sosial, dan budaya. Nah, penentuan sumber belajar didasarkan pada standar kompetensi dan kompetensi dasar, serta materi pokok dan juga kegiatan pembelajaran. Di sini, saya menggunakan sumber belajar buku Matematika kelas 10 edisi revisi 2016 oleh Pusat Kurikulum Balitbang Kemendikbud, LKPD Matematika, dan lain-lain. Nah, karena semua tabel telah terisi, maka selesai sudah silabus untuk materi yang pertama. Untuk materi selanjutnya, kalian dapat coba mengisi sesuai dengan langkah-langkah yang tadi saya jelaskan. Dan ini adalah hasil silabus lengkap yang telah saya buat untuk mata pelajaran matematika wajib untuk SMA kelas 10 semester 1 kurikulum 2013. Dapat kalian lihat di sini sudah terisi semua dari kompetensi dasar, materi pokok, pengembangan kegiatan pembelajaran, alokasi waktu, penilaian, dan sumber belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarli Silviani dari kelas 6B dengan NPM 181063105099. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberitahukan bagaimana cara membuat RPP. Cara membuat RPP itu yang pertama menyiapkan bahan pembelajaran berupa buku guru dan buku siswa seperti LKPD. Yang kedua itu membuat kerangka RPP. Nah, selanjutnya itu RPP yang akan saya buat adalah RPP mata pelajaran matematika kurikulum 2013 untuk SMA kelas 10 semester 1 atau semester ganjil. Menjelaskan sedikit tentang kegiatan pembelajaran. Di dalam kegiatan pembelajaran itu terdapat 3. Yang pertama itu ada kegiatan pendahuluan, yang kedua itu ada kegiatan inti, dan yang ketiga itu kegiatan penutup. Nah, kegiatan pendahuluan, pada kegiatan pendahuluan ini harus menggunakan aturan PPK, yaitu diantaranya ada orientasi, apresiasi, motivasi, dan pemberian acuan. Pada kegiatan inti, ini menggunakan aturan literasi 4C dan HOTS, sesuai dengan kebutuhan siswa dan sesuai dengan rencana pembelajaran yang sesuai dengan ketentuan. Yang di dalamnya itu terdapat literasi, ada critical thinking, dan collaboration. Selanjutnya itu pada kegiatan penutup. Dalam kegiatan penutup ini, guru bersama peserta didik, baik itu secara individu maupun kelompok, melakukan refleks untuk mengevaluasi. Nah, ada juga penilaian. Penilaian itu, dalam penilaian itu terdapat 3 aspek yang dinilai. Yang pertama itu aspek sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Selanjutnya, di sini ada cara membuat RPP. Selamat menyaksikan. Di sini saya sudah membuat kerangka RPP kosong di Microsoft Word. Kerangka RPP ini terdiri dari mata pelajaran, materi pokok, kelas atau semester, alokasi waktu, dan pada tabel berisi tujuan pembelajaran, media pembelajaran dan sumber belajar, kegiatan pembelajaran, dan penilaian. Langsung saja kita mengisi RPP-nya. Yang pertama, di sini saya akan membuat RPP. Mata pelajarannya yaitu matematika. Kelasnya itu kelas 10 garis miring 1 atau kelas 10 semester 1 atau semester ganjil. Materi pokok yang saya ambil itu persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak dari bentuk linier satu variabel, dan alokasinya itu 4 kali 45 menit yang saya ambil. Selanjutnya itu tujuan. Nah, pada tujuan ini saya yang pertama itu mendeskripsikan konsep.
Yang kedua itu menyusun persamaan nilai mutlak linear satu variabel. Nah, seterusnya yang kedua itu media pembelajaran dan sumber belajar. Nah, yang pertama itu media pembelajaran yang saya gunakan yaitu WhatsApp, video pembelajaran berupa YouTube, dan PPT. Dan yang kedua itu alat dan bahan yang saya gunakan ada Zoom, Google Meet, Google Form, Google Classroom, laptop atau HP. Dan sumber pembelajaran itu buku guru matematika kelas 10 edisi revisi 2016. Selanjutnya itu kegiatan pembelajaran. Yang pertama itu kegiatan pendahuluan. Di sini saya memberikan waktu hanya 10 menit. Di sini kita ketik orientasi. Orientasi menginformasikan kepada peserta didik agar masuk ke Zoom atau Google Meet melalui link yang disebarkan di grup WhatsApp. Setelah mengisi absen pada melalui Google Form, guru memberikan atau menampilkan video atau PPT di Zoom atau Google Meet. Nah, selanjutnya itu pada kegiatan inti. Kegiatan inti ini saya ambil waktunya 30 menit. Yang pertama itu literasi. Literasi peserta didik diarahkan untuk melihat, mengamati, membaca, dan meresum materi konsep nilai mutlak atau bahan yang ditampilkan melalui video pembelajaran ataupun PPT. Nah, selanjutnya di sini ada kegiatan penutup. Kegiatan penutup ini saya ambil waktu 5 menit saja. Yang pertama itu siswa memberikan ringkasan mengenai konsep nilai mutlak dan guru memberikan tugas dan informasi tentang materi pembelajaran di minggu berikutnya. Pada penilaian ini terdapat 3 aspek. Yang pertama itu penilaian sikap, penilaian pengetahuan, penilaian keterampilan. Pada penilaian sikap, saya ambil penilaian diri, dan pada penilaian pengetahuan itu tugas dan LKPD, dan penilaian keterampilan itu tes tulis. Dan ini RPP yang sudah saya buat untuk mata pelajaran matematika kelas 10 1 semester ganjil. Dan dapat kalian lihat juga di sini sudah terisi semua, dari mulai tujuan, media pembelajaran dan sumber belajar, kegiatan pembelajaran, dan penilaian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Zara Triani dari kelas 6B dengan PM 206. Di sini saya akan menjelaskan langkah penyusunan membuat LKPD. Menurut Prastowo tahun 2014, langkah-langkah penyusunan LKPD secara umum yaitu yang pertama, menganalisis kurikulumnya, yang kedua, menyusun peta kebutuhan LKPD, yang ketiga, menentukan judul LKPD-nya, yang keempat, menentukan KD dan indikatornya, yang kelima, menentukan tema sentral dan pokok bahasannya, yang keenam, menentukan alat penilaian, yang ketujuh, menyusun materi, dan yang kedelapan, memerhatikan struktur bahan ajarnya. Oke, lanjut ya. Yang pertama sih kita lihat dari program tahunannya. Di sini karena yang kelompok kami ambil itu materi matematika kelas 10, terdapat di kelas 10 ini terdapat 2 semester, yaitu semester ganjil dan semester genap. Misal kita pilih salah satu materi saja di sini ya, contohnya di semester ganjil. Kita pilih KD yang 3.1 dan 4.1, di mana 3.1 menginterpretasi persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak dari bentuk linear satu variabel dengan persamaan dan pertidaksamaan linear aljabar lainnya. Dan kompetensi keterampilan materi satunya yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak dari bentuk linear satu variabel. Nah, karena kita sudah memilih kompetensi dasar pengetahuan dan keterampilannya, kita sudah dapat menentukan judul untuk LKPD-nya, yaitu kita samakan saja dengan materinya, yaitu kan kita sini materinya nilai mutlak sudah dibentuk linear. Jadi untuk judul LKPD-nya yaitu konsep nilai mutlak.
Lanjut. Oke, lanjut. Setelah kita menentukan judul, kompetensi dasar, dan kompetensi keterampilannya, kita juga harus menentukan tujuan pembelajaran untuk bagi peserta didiknya ini. Kenapa tujuan pembelajaran ini juga ditulis atau penting dicantumkan, yaitu agar sebagai arahan dalam pembelajaran materi tersebut. Terus yang dalam LKPD ini tujuan pembelajarannya itu siswa dapat mendeskripsikan konsep nilai mutlak dan dapat menyelesaikan permasalahan mengenai definisi konsep nilai mutlak. Ini tujuan pembelajaran pada LKPD ini. Lalu selanjutnya, setelah ditentukan semuanya, KD, materi dasar, kompetensi keterampilan, tujuan pembelajarannya, kita juga memberikan petunjuk pengisian lembar kerja di sini. Kenapa ini berfungsi atau wajib ditaruh di LKPD? Karena ini juga sebagai alat penilaian bagi gurunya. Jadi kita apakah LKPD ini akan digunakan sebagai nilai individu atau nilai kelompok. Jadi ini bisa untuk menentukan alat penilaiannya. Maka di sini saya memilih untuk penilaiannya untuk penilaian individu. Maka pada petunjuknya saya berikan arahan bahwa untuk mengerjakannya secara mandiri atau secara individu. Setelah ditentukan semuanya, mengenai KD, indikator, judul, tujuan pembelajaran, dan petunjuk pengisian LKPD tersebut, kita baru bisa membuat LKPD-nya itu sesuai tahapan secara tersusun dan sesuai tahapan untuk LKPD tersebut. Dan setiap tahapan ini harus mengkonstruksi pemikiran siswa. Jadi kayak step by step gitu, per materinya dari topik ke topik. Dan jangan sampai ini keluar dari topik intinya, materinya untuk ini, atau tujuan pembelajaran yang sudah kita lakukan sebelumnya. Nah, di LKPD ini saya telah membuat beberapa kegiatan pembelajaran, ada kegiatan 1, kegiatan 2, dan kegiatan 3, di mana setiap kegiatan ini terstruktur atau sudah tersusun sesuai dengannya. Jadi ini kegiatan 1, yaitu ada permasalahan 1, jadi ini masih yang mudah, terus step by step gitu sampai dia anak ini bisa mengerti konsep dari nilai mutlaknya. Sekian dari saya untuk menjelaskan langkah-langkah penyusunan LKPD. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.